kami dari kelompok 7 metode penelitian Al-Quran dan tafsir yang beranggotakan saya sendiri Nur Alisa Miftahul Ma'rifah, yang kedua Mbak Nur Jianah Rahayu, dan yang ketiga Mas Idris Iqlul Qulub. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dengan judul Metode Tafsiriyah Lafziyah Syamil Quran. Di sini saya sebagai moderator. Pemateri pertama yaitu Mbak Nur Jianah Rahayu, dan yang pemateri kedua adalah Mas Idris Iqlul Qulub. Di sini saya akan menjelaskan sedikit sebagai pembukaan presentasi kelompok kami. Nah, dasar teori penerjemahan Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Apa sih definisinya? Menurut kelompok kami, definisi dari Al-Quran adalah firman Allah SWT sebagai mukjizat abadi yang diturunkan kepada Rasulullah dan tidak mungkin ditandingi oleh manusia, dan diturunkan ke dalam hati Rasulullah. Kemudian apabila membacanya bernilai ibadah dan mendapat pahala yang besar. Nah, dari definisi Al-Quran kita dapat mengambil beberapa poin. Pertama yaitu Al-Quran sebagai firman Allah SWT, yang kedua Al-Quran sebagai mukjizat, dan yang ketiga Al-Quran diturunkan ke dalam hati Rasulullah melalui malaikat Jibril. Keempat, Al-Quran diturunkan secara mutawatir atau bertahap, dan yang terakhir apabila Al-Quran dibaca akan bernilai ibadah dan berpahala dan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Nah, dari definisi tersebut, Al-Quran merupakan kitab suci yang di dalamnya terdapat banyak ilmu pengetahuan. Akan tetapi Al-Quran diturunkan dengan bahasa asal, bahasa Arab. Nah, sedangkan mayoritas seperti contoh bangsa kita, bahasa Indonesia, itu belum bisa memahami kandungan isi kandungan Al-Quran dengan bahasa Arab, bahasa asalnya. Nah, disinilah peran terjemahan Al-Quran. Nah, yang kedua adalah penerjemahan Al-Quran. Definisi dari terjemah menurut kelompok kami adalah menyalin atau mengalih bahasakan suatu pembicaraan dari bahasa satu ke bahasa yang lain dengan tujuan untuk memahamkan pemahaman orang awam, supaya pembicaraan yang diterjemahkan tersebut dapat dipahami. Untuk materi selanjutnya akan disambung oleh Mbak Nur Jianah Rahayu. Untuk selanjutnya adalah syarat-syarat menerjemahkan Al-Quran. Untuk menerjemahkan Al-Quran yang sesuai dengan maksud tulisan, terlebih dalam menerjemahkan Al-Quran, para mutarjim harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti yang diungkapkan oleh Al-Zahabi. Yang pertama, mutarjim Al-Quran harus memiliki itikat yang baik, niat yang tulus, serta menguasai ilmu-ilmu seperti ilmu kalam, usul fikih, ilmu akhlak, dan lain-lainnya, dengan harapan agar terhindar dari kekeliruan dalam menerjemahkan. Untuk yang kedua, mutarjim Al-Quran harus memiliki akidah Islamiyah yang kuat dan lurus. Untuk yang ketiga, sebelum menerjemahkan Al-Quran, penerjemah terlebih dahulu menuliskan ayat-ayat Al-Quran yang hendak diterjemahkan, kemudian diterjemahkan atau ditafsirkan sekaligus untuk mengecek kebenaran dalam menerjemahkan. Untuk yang keempat adalah mutarjim harus menguasai dengan baik dua bahasa yang bersangkutan, yakni bahasa asal yang ingin diterjemahkan dan bahasa terjemahan. Untuk poin selanjutnya yaitu jenis-jenis penerjemahan Al-Quran. Secara umum, jenis-jenis penerjemahan Al-Quran dibagi menjadi dua macam, yaitu terjemahan harfiah dan terjemahan tafsiriyah. Terjemahan harfiah yakni terjemahan yang dilakukan dengan apa adanya, tergantung dengan susunan dan struktur bahasa asal yang diterjemahkan. Dan terjemahan ini identik dengan terjemahan yang dilakukan kata demi kata.
Muhammad Husain Al-Zahabi membagi terjemahan harfiah menjadi dua bagian, yaitu yang pertama terjemahan harfiah bi al-misil, yaitu terjemahan yang dilakukan dengan apa adanya, terikat sesuai dengan susunan dan struktur bahasa asal yang diterjemahkan. Untuk yang kedua, terjemahan harfiah bi ghairi al-misil. Pada dasarnya sama dengan terjemahan harfiah bi al-misil, hanya saja sedikit longgar keterkaitannya dengan susunan dan struktur bahasa asal yang akan diterjemahkan. Terjemahan tafsiriyah atau yang lebih dikenal dengan terjemahan ma'nawiyah, yaitu terjemahan yang dilakukan penerjemah atau mutarjim dengan lebih mengedepankan maksud atau isi kandungan yang terdapat dalam bahasa asal yang diterjemahkan. Untuk poin selanjutnya yaitu cara menerjemahkan Al-Quran. Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam menerjemahkan Al-Quran. Yang pertama adalah dilakukan secara terjemahan harfiah, agar dalam penerjemahan dapat mengenal kedudukan dari kata-kata yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Untuk yang kedua yaitu membuang kata-kata yang ada di dalam Al-Quran ke dalam terjemahan. Untuk yang ketiga yaitu dalam menerjemahkan, penyusunan kalimatnya harus menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. Materi terakhir akan disampaikan oleh Mas Idris Iqrul Qulub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya dari kelompok kami tentang terjemah lafziyah syamil Quran ya. Kebetulan ini saya kebagian bab 3 yang mempunyai 3 poin A, B, dan C. Poin A di sini langsung saja kita masuk poin A, takrif atau definisi terjemah lafziyah syamil Quran itu bagaimana? Definisinya adalah terjemah di sini adalah terjemahan yang samalah seperti yang di makalah ya. Intinya terjemah yang memberikan pemahaman dari makna perkata sampai pada frasa tertinggi, frasa sempurna dari suatu ayat ataupun surat. Itu adalah takrif atau definisi dari terjemah lafziyah syamil Quran seperti itu. Kemudian masuk pada poin yang B, poin metode ini banyak poin, subpoin setelahnya itu. Yang pertama, kalau dalam makalah itu disebutkan pemenggalan ya, pemenggalan penerjemahan. Itu ada lafaz, ada susunan i'rabul Quran lah bahasanya, itu yang tidak dapat dipisah pemenggalan terjemahannya. Seperti i'rab itu jar majrur ya. Nah, itu jar majrur itu tidak dapat dipisah. Ini bab nahwu ya. Jar majrur, contohnya ini contohnya seperti itu. Al-Baqarah ayat awal-awal itu sudah populer ya, maksudnya sudah tidak asing bagi kita. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, bil ghaibi itu adalah susunan jar majrur. Dia tidak bisa dipisah antara huruf jar dan majrurnya, itu tidak dapat dipisah. Secara penerjemahan juga tidak dapat dipisah. Iman kepada alam gaib. Nah, kepada alam gaib itu adalah kesimpulan dari bil ghaibi. Antara jar majrur tidak dapat dipisah. Secara pemenggalan juga tidak dapat dipisah secara penerjemahan. Kemudian ada lagi isim mausul beserta silahnya, itu juga tidak dapat dipisah ya. Kebanyakan tidak dapat dipisah. Setelah isim mausul ya silah itu jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Contohnya ya sebelumnya itu alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina itu kan isim mausul, yu'minuna itu silahnya.
Kemudian kebetulan di situ istilahnya jumlah fi'liyah ya. Itu tidak dapat dipisah secara segi penerjemahan ya. Diterjemahkan mereka adalah mereka yang iman kepada adalah mereka yang iman. Nah, yang iman itu adalah silah dari alladzina itu tadi. Tidak dapat dipisah. Itu contoh kecil. Di makalah sudah disebutkan banyak ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian ada juga pemenggalan yang terputus. Nah, ini kebanyakan terdapat pada jumlah ismiyah dan fi'liyah. Kebanyakan itu banyak juga antara jumlah itu tidak langsung ketemu. Contoh jumlah ismiyah itu tidak kok mubtada langsung khobar, itu tidak begitu. Kebanyakan juga nanti kita dalam Quran menemui setelah mubtada itu ada jumlah lain yang masuk di situ. Ada fi'liyah, kemudian ada hal juga. Nah, masuk kepada jumlah ismiyah itu tadi. Nah, itu dinamakan apa? Jumlah yang menghalangi antara mubtada dan khobar bersatu tadi itu adalah jumlah mu'taridah, yang menghalangi kesempurnaan jumlah. Itu nanti kalau dalam penerjemahan ya harus diikutkan alurnya. Kalau setelah mubtada itu adalah jumlah fi'liyah, maka ya harus diikutkan dulu, kemudian baru nanti khobarnya di belakang. Seperti itu. Contohnya banyak ya, dalam Al-Quran banyak sekali contohnya, bisa dicari sendiri. Kemudian penggunaan itu tadi ya banyak ya, tidak hanya mubtada khobar, fi'il fa'il pun juga itu nanti dapat dipisah oleh jumlah yang lain. Jumlah ismiyah juga dapat memisah antara jumlah fi'liyah, antara fi'il fa'il ternyata dipisah, fa'ilnya di belakang, seperti itu. Ataupun juga tentang maf'ul, ada fi'il fa'il, setelah fi'il fa'il dipisah lagi dengan jumlah, kemudian baru maf'ul. Nah, itu harus teliti. Nah, ini lebih berfokus pada ilmu gramatika ya. Jadi kita memang diharuskan untuk bisa menerjemahkan Al-Quran itu harus menguasai ilmu gramatika Arab ya. Nahwu, shorof, balaghah, mantik. Dan yang harus juga dipelajari adalah adat ya. Adat atau simai. Adat atau simai itu penting juga itu. Karena banyak dalam Al-Quran itu yang jika diteliti atau dilihat dari segi nahwu shorof itu tidak masuk. Nah, karena ternyata masuknya pada simai atau adat lugat Arab. Nah, itu harus juga diteliti. Kemudian dalam Syamil Quran ini terdapat penambahan kurung. Penambahan kurung itu kan identik dengan tambahan itu ya, tambahan terjemahan ya. Ada terjemah baku, kemudian ada terjemah tambahan. Nah, terjemah tambahannya itu biasanya dimasukkan dalam kurung setelah terjemahan baku. Contohnya di makalah itu disebutkan wa idzal biharu fujirat ya. Wa idzal biharu fujirat, surat apa? Al-Infitor ya, kalau enggak salah ya, Al-Infitor. Itu maknanya, makna bakunya, terjemah bakunya itu apabila air laut sudah meluap. Nah, sudah meluap. Itu kalau seperti itu saja tidak memahamkan pada akal kita, gitu kan ya, tidak memahamkan. Harus ditambahi dengan yang namanya terjemah tambahan dalam kurung setelah terjemah baku, setelah kata-kata sudah meluap itu ditambahi lagi dalam kurungnya sehingga menyatu. Nah, sehingga menyatu di situ penerjemah Syamil Quran tidak ngawur ya. Di situ beliau merujuk pada penafsiran Jalalain. Nah, kalau dalam makalah disebutkan merujuknya pada tafsir Jalalain. Di tafsir Jalalain disebutkan fataha ba'duha ba'don. Nah, fataha ba'duha ba'don. Fasorat bahron wahidan wahtalato al-adbu wal milhu. Nah, di situ seperti itu. Artinya ya bagian air laut
yang lain dengan yang lain itu sudah dibuka. Nah, pembatasnya itu sudah dibuka sampai meluap, kemudian sehingga menjadi laut fasorot bahron wahidan, sehingga bumi ini menjadi lautan semua ya. Fasorot bahron wahidan, kemudian diakhiri dengan wahtalato al-adwal milhu. Nah, itu sehingga bercampur antara air tawar dan air asin, antara air tawar dan air asin itu sampai menyatu. Nah, itu ungkapan kiamat itu seperti itu. Fasorot bahron wahidan. Jadi laut yang ada di bumi ini menjadi satu. Oke, itu penambahan kurung. Ada juga pengurangan kurung ya, pengurangan kurung. Tapi itu tidak masalah. Kalau pengurangan kurung itu tidak masalah. Yang menjadi masalah itu penambahan ya, penambahan kurung ini harus harus teliti. Memang kalau belum memahamkan ya harus dikasih terjemah tambahan seperti itu. Kemudian disebutkan lagi huruf kapital ya. Ini hal-hal yang baku ya, yang secara etika ya, etika bahasa ya, etika penulisan ya. Huruf kapital ini etika penulisan. Kalau untuk Tuhan ya memang harus diawali dengan huruf besar ya, atau huruf besar semuanya. Kemudian transliterasi ya, transliterasi bahasa. Dari contohnya di situ sudah disebutkan ahli kitab sama saja. Terus Bani Israel ya sama. Bani Israel itu sama saja. Nah, itu namanya transliterasi. Ya sebagai tambahan saja, sebagai tambahan. Yang pokok, yang inti dari metode penerjemahan ini adalah kita harus mengetahui makna ya, makna apa yang terkandung dalam ayat itu. Jadi kita tidak boleh ngawur. Kalau ada perasaan ragu sedikit saja dalam menerjemahkan, kita harus kembali kepada yang namanya tafsir, harus kembali kepada yang namanya tafsir. Jadi memang orang Al-Qur'an itu diturunkan tidak dalam keadaan keraguan ya, tidak untuk meragukan. Jadi kita tidak boleh ragu untuk mengetahui. Nah, kalau ragu maka harus kembali kepada tafsir. Oke, kemudian itu sebagai metode ya, secara garis besar seperti itu. Kemudian poin C yang terakhir adalah tujuan penerjemahan. Tujuannya di sini ada 4 poin ya. Yang pertama mengenal terjemah secara sederhana ya, sederhana secara perlafaz, perkata itu seperti itu. Kemudian makna, mengetahui atau mengenalkan terjemah makna tafsiriyah. Ini maksudnya adalah bahwasannya Syamil Quran di situ adalah makna yang terkandung dalam terjemah Syamil Quran itu tidak meleset dari yang namanya tafsir. Memang dirujukkan semuanya kepada tafsir, sehingga insya Allah kita kalau membacanya itu bisa ya, insya Allah bisa paham secara garis besar. Kalau memang masih belum paham dengan yang ada dalam terjemah Syamil Quran itu ya kembali lagi tadi kepada tafsir. Kita tidak boleh ya memperkirakan makna, itu tidak boleh memperkirakan makna yang bersifat perkiraan ya, bersifat hanya perkira-kiraan gitu. Iya, itu perkiraan tidak boleh dalam Al-Quran, seperti itu tidak boleh. Harus Al-Quran itu memiliki suatu makna yang sudah fix ya, sudah fix memiliki. Jadi kita tidak boleh sekiranya mengangan-angan, mengandai-andai, memperkirakan oh ini maknanya begini. Iya, kalau itu adalah hal-hal yang remeh ya, maksudnya ada bahasa yang mudah dikira-kirakan seperti itu terus oh paham. Nah itu tidak apa-apa kalau masih seperti itu. Tapi kalau sudah menyangkut kata yang sulit terus kita perkirakan, nah itu nanti yang ditakutkan yang ada hanyalah ketersesatan. Jadi saran saya sih kalau memahami Al-Quran ya jangan lewat terjemah ya, jangan lewat terjemah, langsung saja merujuk kepada tafsirnya. Kebanyakan yang dirujuk adalah tafsir bil maktur ya di situ.
Kemudian tujuan yang selanjutnya adalah mempermudah, ya jelas ya. Tujuan semua terjemahan Al-Quran itu untuk mempermudah pembaca memahami isi Al-Quran. Yang keempat, poin terakhir adalah memperkaya khazanah keislaman. Ya, itu adalah suatu misi dari penerjemahan, supaya kita semua umat Islam selaku pemilik mutlak dari customer ya, pengguna mutlak dari Al-Quran, yakni orang Islam. Memang seharusnya kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia Qur'ani. Tapi hakikatnya Al-Quran itu tidak saja diturunkan kepada kita, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Nah, seperti itu. Mungkin secara garis besar terjemahan itu seperti itu ya. Nah, kesimpulan dari materi kami adalah pertama yaitu Al-Quran merupakan kitab suci yang di dalamnya terdapat banyak ilmu pengetahuan. Akan tetapi Al-Quran diturunkan dengan bahasa asal yaitu bahasa Arab. Nah, disinilah fungsi peran penerjemahan Al-Quran untuk memahamkan orang awam supaya paham akan kandungan dari isi Al-Quran tersebut. Nah, yang kedua adalah metode tafsiriyah lafziyah. Metode ini sering digambarkan pada penerjemahan antar kata. Metode ini berfokus pada susunan kata demi kata dan sangat terikat pada tataran kata. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator dan mewakili dari kelompok kami meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.